Kawanta sudah membuat anggaran, di awal bulan gitu ya, atau setelah gajian misalnya untuk makan bersama keluarga katakanlah, punya anggaran sebesar, Rp50.000 sebulan misalnya seperti itu. Nah Rp50.000 ini kalau misalnya dibagi 4 yaitu 4 weekend berarti kan satu kali, makan bersama keluarga di luar berarti Rp12.500. Hai Kawantas, ketemu lagi dengan The Amita Solution, video yang membahas seputar solusi keuangan dari bukan pakar keuangan. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas tentang makan di luar. Simak sampai selesai ya, sebab siapa tahu ini bermanfaat buat kalian. Makan di luar bersama keluarga memang sangat menyenangkan, di mana kita bisa sekaligus refreshing, mendapatkan suasana baru, kumpul dengan keluarga, ngobrol, pokoknya family time banget deh ya. Nah, sangat wajar kalau kita makan di luar, sekaligus untuk menyegarkan pikiran dan juga untuk melakukan atau sekaligus family time. Nah, tapi ada beberapa hal yang aku bisa sharing yang mungkin bisa diperhatikan untuk menjaga agar kalian kantong atau dompetnya nggak kebobolan. Pada saat kita makan di luar ya, makan bersama keluarga di luar, yang ada seringkali kita bisa-bisa menghamburkan banyak uang karena sebelumnya bisa karena tidak ada perencanaan matang, atau yang kedua karena ternyata kita tidak mengkomunikasikan bersama mau makan di mana dengan budget berapa. Nah, oleh sebab itu aku mau sharing sedikit tentang apa yang sudah aku lakukan bersama keluarga supaya di sini Kawantas bisa juga mungkin mendapat inspirasi dan mungkin bisa juga diaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, biasanya makan siang bersama atau makan malam bersama atau apapun yang kita lakukan bersama keluarga di luar rumah tentunya menyenangkan ya, dan pastinya kita punya pendapat masing-masing ya, mau makan di mana, kemudian kira-kira tempatnya di mana, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini pastinya menyenangkan dan biasanya juga ditunggu-tunggu oleh anggota keluarga lain karena biasanya hal tersebut kita lakukan mostly di weekend ya, di Sabtu atau Minggu, dimana pada saat kalian para orang tua ada di rumah gitu ya pada saat setelah seminggu bekerja. Nah, yang sering terjadi adalah masing-masing dari anggota keluarga punya keinginan sendiri ya, punya aku mau makan di restoran A, kemudian sang ayah ingin makan di restoran B karena ingin makan sesuatu yang mungkin agak berat gitu ya, sementara sang ibu mungkin ingin makan yang nggak terlalu berat, pengennya makan yang ringan-ringan saja, yang seger-seger gitu ya, mungkin lagi kondisinya lagi nggak nyaman. Nah, ini yang akibatnya juga kadang membingungkan anggota keluarga ya, memutuskan makan di mana gitu ya, sehingga yang ada akhirnya pergi ke mall gitu, di mana mall itu kan biasanya tempat makan itu banyak ya, lengkap pilihannya banyak gitu ya, tinggal dipilih mau makan ini makan itu gitu. Tidak disetujui bersama sebelumnya pada saat di rumah gitu ya, yang ada akhirnya bisa-bisa kita pergi ke mall gitu ya. Sebenarnya pergi ke mall itu nggak masalah gitu ya, kita makan di satu tempat udah kita
apa sih istilahnya, kita setujui bersama ya makan di restoran A, tapi yang ada kadang-kadang buntutnya itu loh, habis makan kenyang terus udah deh kita menghabiskan dulu nih kalori yang habis di konsumsi gitu ya, dengan berjalan-jalan dulu di sekitar mall. Dan yang ada ujung-ujungnya bukan hanya makan, tapi setelah itu sang ibu ya misalnya beli inilah beli itu, sang ayah kemudian beli anulah beli inilah gitu yang mungkin tadinya tidak direncanakan di rumah, atau sang anak gitu ya, aku pengen main di sinilah, aku pengen main itulah, aku pengen beli inilah, pengen beli itulah, yang ada akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya rencananya makan, mungkin makannya Rp10, akhirnya belanja yang lain-lainnya Rp20, akhirnya jadi kita mengeluarkan uang sebanyak Rp30. Nah inilah yang menyebabkan kondisi keuangan terutama bagi kaum pekerja ya yang kadang-kadang besar pasak daripada tiang, sehingga sebelum gajian itu sudah sudah tanda kutipnya sudah menderita ya. Kadang-kadang ada istilah gajinya 15 koma, maksudnya setelah tanggal 15 udah koma alias sudah nggak punya uang gitu. Nah ini sebenarnya harus bisa kita cari jalan keluarnya. Nah untuk solusi dari The Amita Solution, yaitu solusi keuangan dari bukan pakar keuangan, kalau dari aku pribadi sharingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baiknya kita komunikasikan dulu sebelum kita pergi makan keluar. Yang pertama, kita mau makan apa, dan yang kedua, kita mau makan di restoran mana, lokasinya di mana. Nah, apabila akhirnya disepakati bersama makan A di restoran A, lokasinya di sekitaran B, misalnya gitu ya. Nah, apabila ternyata lokasinya itu adalah di sebuah mall, maka baiknya adalah kita sudah membuat komitmen sebelumnya, sebelum pergi makan, yaitu bersama kita misalnya setelah makan, karena target utamanya apa? Objektifnya apa? Objektifnya adalah makan bersama ya, bukan belanja bersama, tapi makan bersama. Oleh sebab itu, setelah makan, ya sudah tidak ada aktivitas lain, langsung kembali ke rumah gitu ya. Atau misalnya ternyata oke, kita pergi ke mall karena kebetulan ada juga yang mau dibeli. Nah yang mau dibeli ini baiknya dicatat, mau beli produk A, produk B, produk C gitu ya, sudah disepakati dari rumah. Nah setelah makan baiknya kita langsung sesuai dengan objektif, yaitu beli produk A, produk B, produk C. Jadi jangan melenceng beli produk yang lainnya. Setelah selesai langsung kita pulang. Nah inilah yang dinamakan dengan bijak di dalam mengatur keuangan, karena pastinya Kawanta sudah membuat anggaran di awal bulan gitu atau setelah gajian, misalnya untuk makan bersama keluarga, katakanlah punya anggaran sebesar Rp50 sebulan misalnya seperti itu. Nah Rp50 ini kalau misalnya dibagi 4, yaitu 4 weekend, berarti kan satu kali makan bersama bersama keluarga di luar berarti Rp12,5. Nah Rp12,5 ini pastinya harus benar-benar dijaga. Jadi boleh kurang tapi tidak boleh lebih gitu, karena kalau tidak akan mengacak-ngacak anggaran kalian. Nah ini juga tadi buntutnya, apabila kita punya budget anggaran untuk belanja tapi ternyata ada embel-embelnya, ada misalnya tadi kita sudah punya plan untuk hanya sekedar makan bersama di luar, tapi ternyata embel-embelnya ada belanja ini, belanja itu itulah yang sebenarnya akan mengacak-acak budget kalian. Jadi baiknya dari rumah, baik ayah, ibu maupun kakak, adik ya sudah berkomitmen, sudah memutuskan akan makan apa, di mana, dengan lokasinya ada di mana, dan ada komitmen selain makan tidak ada beli apa-apa lagi kecuali yang sudah disepakati. Jadi apabila memang ada yang mau dibeli, kesepakatannya adalah makan di sini, makan di restoran ini, makannya apa, kemudian bahkan
orang tua juga perlu menyampaikan bahwa oke, kita makan tapi kita budgetnya adalah sekian gitu. Jadi anak-anak juga harus belajar bahwa nggak semua yang mereka inginkan bisa direalisasikan. Jadi kalau misalnya ternyata minggu lalu makan di luar itu sudah menghabiskan atau di atas budget Rp12.5, berarti minggu ini makannya hanya misalnya Rp10 atau di bawah itu kalau memang ternyata budgetnya itu sudah banyak berkurang gitu ya. Jadi inilah artinya sesama anggota keluarga harus saling mendukung dalam hal keuangan. Jadi disampaikan bahwa mereka juga punya tanggung jawab masing-masing, sang anak juga punya tanggung jawab untuk benar-benar menjaga keuangan keluarga. Jadi tidak boleh meminta yang berlebihan. Nah, hal ini bisa terjadi apabila pada saat sebelum pergi makan keluar sudah disepakati jumlah anggaran yang hendak dipakai untuk makan bersama. Setelah itu ada komitmen lain, yaitu apa yang mau dibeli dan apa yang sebaiknya tidak dibeli. Artinya adalah bukan sebaiknya tidak dibeli, artinya adalah yang sudah disepakati di rumah untuk dibeli, yang lainnya berarti tidak boleh dibeli. Demikian. Jadi itu sharing dari aku, sehingga manajemen keuangan rumah tangga bisa lebih teratur, dan juga bukan hanya tanggung jawab ibu saja atau ayah saja untuk memastikan keuangan rumah tangga itu baik-baik saja atau under control, tapi juga anak-anak juga harus diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka berperan di dalam manajemen keuangan di dalam keluarga. Oke, kawan tas, itu sharing dari aku kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, tolong kasih like dan juga komen, dan juga jangan lupa subscribe dan share ke orang-orang terdekat kalian supaya info ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Sekian dari aku, solusi keuangan dari bukan pakar keuangan. See you, bye.